Nah, selain hubungan umbi naik kelas dengan demokrasi Pancasila, ternyata umbi kentang yang kita angkat dapat diolah menjadi berbagai produk olahan yang dapat dikonsumsi loh. Salah satunya kita dapat membuat perkedel lezat. Bagaimana ya cara membuat perkedel lezat? Cara membuat perkedel, tahap pertama yaitu persiapan dan bahan utama. Ada beberapa langkah yang harus dilewati, yaitu langkah pertama, siapkan semua alat dan bahan. Langkah kedua, cuci kentang dan daging sapi hingga bersih. Dan langkah yang ketiga, kupas seluruh kentang yang telah disiapkan. Langkah yang keempat yaitu potonglah kentang dan daging sapi yang sudah dicuci bersih menjadi dadu. Nah, untuk tahap persiapan dalam pembuatan bumbu. Yang pertama, iris tipis 1 badan seledri atau daun bawang diiris tipis dan 5 siung bawang merah yang berguna sebagai pelengkap rempah-rempah. Untuk langkah yang kedua, haluskan 5 siung seperempat biji pala dan 1 sendok teh merica bubuk menggunakan penumbuk. Kemudian, step selanjutnya apa sih yang akan dilakukan? Nah, kita masuk ke tahap penggorengan sesi 1. Langkah pertama, siapkan kompor, gas, dan wajan. Langkah kedua, tuangkan minyak ke dalam wajan. Langkah ketiga, goreng kentang yang sudah dipotong dadu dengan minyak yang cukup panas hingga matang dan ditiriskan. Langkah keempat, goreng 5 siung bawang merah yang telah diiris tipis. Kita masuk ke tahap penghalusan. Nah, tahap penghalusan hanya ada satu langkah nih. Tumbuk kentang yang telah ditiriskan dengan menggunakan penumbuk. Selanjutnya, kita masuk ke tahap pencampuran dan pembentukan. Tahap pertama, campur kentang yang sudah ditumbuk dengan bumbu yang sudah dihaluskan, lalu tambahkan garam, kaldu bubuk, dan daging sapi, kemudian aduk rata. Tahap yang kedua, tambahkan potongan daun bawang dan bawang merah yang tadi sudah digoreng atau bawang goreng dan aduk hingga merata. Lalu yang ketiga, untuk adonan perkedel sesuai dengan selera. Nah, setelah mengikuti tahap persiapan, penggorengan sesi pertama, penghalusan, dan tahap pencampuran juga pembentukan, kita akan memasuki tahap terakhir, yaitu tahap penggorengan sesi yang kedua. Langkah yang pertama, kita kocok 1 telur yang sudah diberi sejumput garam. Kemudian panaskan minyak goreng dengan api sedang. Sebelum digoreng, perkedel harus dicelupkan ke dalam kocokan telur yang sudah diberi sejumput garam tadi. Kemudian, goreng hingga kecoklatan. Angkat dan tiriskan perkedel yang sudah jadi. Sajikan perkedel pada tempat yang telah disediakan. Biar tidak bingung, kita masuk ke pempraktekannya. Berikut video pempraktekan pembuatan perkedel lezat. Silakan menonton. Baby, 지금 우린 함께 할 수 있을까? Baby, 네 눈을 보면 알 수 Nampaknya pembuatannya sangat mudah ya teman-teman. 너도 Bisa kok dipraktikkan di 내 rumah. 같았으면 좋겠어. 네 조금 느린 Iya nih, bisa dicoba juga di rumah. Kalau penasaran. Velvet, velvet, take off your shoes and step on the bed. Velvet, velvet, 우린 같은 온도에 있어. 푸른 네 바닷속은 얼마나 깊을까. Bahan yang digunakan pun tidak terlalu banyak, jadi 가고 싶을 때 akan 내가 dicari dengan 보고 싶을 때 또 네가 Boleh kita tidak 많이 perhatikan. 아플 때 이 노래를 들어줘 절대 추운 날은 Benar sekali. 거야 Karena bahan-bahan yang Cause digunakan I'll pun be dengan with kualitas you yang oh. 오늘도 좋은 꿈만 꿨으면 좋겠어 baby Velvet
velvet. Take off your shoes and step on the bed. Velvet, velvet. 우린 같은 온도에 있어. 푸른 네 바닷속은 얼마나 깊을까. Yang kita lihat tadi melalui proses pembuatan perkedel set kami, yaitu produk kami. Berikut saya akan menjelaskan mengenai produksi yang kita buat. Ya. Jadi produk yang kita buat merupakan perkedel yang terdiri dari bahan umbi-umbian dasar yaitu kentang, dan bahan yang kita gunakan itu sangat segar dan berkualitas sehingga cita rasa yang dihasilkan sangat gurih, dan juga warna yang dihasilkan oleh perkedel kita itu tidak terlalu menghitam dan tidak terlalu kuning, jadi pas gitu, jadi santap sangat crispy dan sangat nikmat. Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman, mari kita order gitu. Wah, benar sekali. Dalam pengemasannya pun terlihat menggunakan bahan-bahan mulai dari labelan maupun desain itu menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan loh, yang berarti produk kami ini akan selain lezat, pengemasannya pun ramah lingkungan dan cocok untuk dipasarkan dalam jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, kalau teman-teman tertarik untuk membeli produk kami dapat dilihat melalui media sosial kami, di mana Kevin? Ya, ada di IG di perkedel_lezat, di Facebook perkedel_lezat, dan di WA di nomor yang tertera di layar kaca sekarang. Dan produk kami juga dapat ditemukan di Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 99 dengan PT Jagonya Perkedel, dijamin 100% halal. Wah. Jadi dari penjelasan anggota kelompok kami sangat tertarik bukan produk yang kami hasilkan, sehingga pasti banyak membeli. Untuk itu menuju ke akhir dari presentasi kami, yaitu tentang manfaat yang didapat. Nah, dari keseluruhan informasi yang sudah saling kita bagikan, menurut saya sendiri, saya dapat lebih memahami mengenai umbi kentang, bahwa umbi ini memiliki struktur sel dan jaringan yang sangat kompleks. Selain itu, sebenarnya umbi naik kelas ini juga terkait dalam permasalahan sehari-hari loh, contohnya saja dalam barisan dan deret geometri maupun aritmatika. Selain itu, saya juga lebih mengetahui bagaimana hubungan umbi kentang ini yang merupakan dapat dijadikan alternatif bahan pokok selain nasi loh, karena persebaran produksinya yang terdapat di berbagai wilayah. Salah satunya yang dengan penghasilan umbi kentang tertinggi adalah di Jawa Timur loh. Kalau menurut yang lain, apa ya manfaat yang kalian dapat? Nah, manfaat dari tugas ini sih, saya sangat kagum dengan konsep dari umbi-umbian ini, yaitu yang dipandang rendah namun mempunyai kualitas kandungan vitamin dan karbohidrat dan karenanya yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Jadi kita tidak boleh anggap remeh umbi-umbian ya. Jadi umbi itu bisa naik kelas menurut kalangannya, bisa ke menengah dan ke atas ya bawah. Nah, dengan kompleks pun tadi kita juga presentasikan mengenai jaringan dan sel pada mapel biologi. Jadi sudah sangat dibuktikan bahwa umbi-umbian sangat baik untuk tubuh kita, seperti yang dikatakan seperti teman kita tadi Chris. Kemudian penjelasan apa lagi sih Kak Gisel yang akan yang manfaat? Nah, benar banget guys yang dijelaskan oleh Grace dan Stephen. Menurutku juga sama sih. Saya dapat mendapatkan manfaat yang didapat antara lain dapat mengenal lebih mendalam umbi yang kita kelola. Salah satunya umbi kentang, yaitu dapat memperdalam pemahaman mengenai jaringan sel mikroskopis, hubungan dengan demokrasi Pancasila, dan bentuk pengolahannya. Kemudian
Gimana menurut Nathaniel Kevin? Bener tuh yang dikatakan Giselle. Nah, menurut saya sendiri, manfaat yang didapatkan dengan adanya kegiatan ini adalah kita bisa mengetahui banyak hal, mulai dari manfaat kentang bagi kesehatan kita, adanya hubungan kentang dengan demokrasi Pancasila, hingga cara membuat salah satu hidangan kentang yang sangat populer di masyarakat. Menurut kamu sendiri gimana, Denis? Menurut saya, kentang ini merupakan salah satu umbi yang terdapat banyak kandungan karbohidrat. Walau dari beberapa daerah bisa dikatakan kentang merupakan makanan orang miskin, tetapi kentang tersebut memiliki memiliki banyak manfaat bagi manusia dan sebagai sumber energi juga. Baik teman-teman, dari yang telah kita sampaikan bersama, maka kelompok kami dapat mengambil kesimpulan manfaat yang didapatkan dari umbi naik kelas ini, terutama kentang, yaitu walaupun berasal dari umbi yang dikatakan makanan orang miskin, namun tampilan perkedel yang sederhana dapat dikreasikan dalam pembuatannya seperti dengan menambahkan isian daging. Pembuatan perkedel kentang yang cepat dan praktis dapat kita olah dengan mudah sebagai makanan pokok sehari-hari. Selain itu, kentang juga tinggi akan karbohidrat dan kandungan lainnya yang membuat kita merasa kenyang lebih lama. Dengan adanya petunjuk pengolahan perkedel kentang ini, diharapkan kita dapat mudah mempraktekannya sendiri dan mengolahnya sendiri di rumah. Sehingga kita tidak hanya mengandalkan makanan pokok Indonesia yang dikenal sebagai beras atau nasi. Nah, kita udah sampai benar-benar dikasih dari mulai penjelasan mengenai sel, jaringan, dan juga udah menerapkannya pada deret aritmatika, dan juga cara memasak perkedel, sehingga cara produksi dan cara promosi. Benar nggak teman-teman? Benar dong. Nah, maka dari itu kita sudah di penghujung acara, dan saya ingin mengingatkan teman-teman bahwa umbi-umbian tidak hanya cocok untuk di kalangan rendah, tapi juga baik di kalangan menengah hingga atas. Memang harga boleh rendah, tapi kualitas tetap terjaga. Sekian dari kami. Terima kasih.